Selamat sore, Pak Rudi. Selamat sore, Pak Novian. Gimana keadaannya, Ya, Pak Novian? cukup panas juga, Pak. Cukup panas ya? Ya, Oke. saya coba berusaha menyelesaikan dengan baik. Baik, Jakarta memang cukup panas. Pak Rudi, keadaannya gimana? Ya, saya jangan terlalu panas, Pak. Oh, jangan terlalu panas. Oke. Baik, terima kasih pertama-tama untuk kepercayaan yang diberikan pada saya, Philip Siahaan, sebagai mediator bersertifikat, Pak. Saya sudah menjalani profesi ini selama kurang lebih 5 tahun. Dan juga terima kasih juga sudah sedia hadir dalam pertemuan yang kita sebut dengan mediasi, Pak. Jadi mediasi ini adalah pertemuan untuk penyelesaian sengketa atau konflik di antara Bapak berdua secara sukarela. Jadi dalam hal ini saya sebagai mediator, Pak, tidak berusaha untuk memberikan solusi atau apalagi memutuskan, Pak. Ya, jadi tergantung Bapak berdua nih nanti dipertemukannya atau menyepakatinya bagaimana untuk solusi dari persoalan yang dibawa pada sore hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi, dan sebelum memulai melanjutkan maksud saya dalam diskusi kita, perlu saya ingatkan bahwa kita punya tata tertib ya, Pak. Jadi pertama itu tolong menjaga sopan santun ya. Meskipun saya tahu Pak Novian dalam keadaan panas tadi, tapi tetap tolong usahakan menyampaikan sesuatu ya dengan baik, dengan bahasa yang terjaga gitu ya. Kedua juga saya diberi kesempatan juga untuk nanti bisa menyetop atau mengatur diskusi kita supaya efektif dan efisien dan berjalan sesuai dengan harapan. Dan kita juga tidak boleh merokok, ya kan? Lalu ada hal-hal yang ingin disampaikan secara spontan, silakan, tapi saya mengatur ya Pak ya, supaya itu bisa tetap dalam koridor. Nah begitu juga nanti seumpama nih dalam pertemuan ini kita belum mencapai hasil yang diharapkan, saya menawarkan nanti ada pertemuan lanjutan. Jadi ke masing-masing pihak yang kita sebut dengan kaukus, kayak istilah kami ya Pak ya. Jadi nanti saya akan bertemu dengan Pak Rudi kantor di Kuningan, di ruangan Bapak selama 2 jam untuk melihat solusi-solusi apa yang bisa ditawarkan untuk penyelesaian, dan juga saya ke tempatnya Pak Novian. Mungkin nanti kita atur di kafe mana Pak, ya kan? Di Hotel Mulia misalnya kan, kita bisa ngobrol-ngobrol santai di situ. Nah, supaya menemukan solusi yang sama, kurang lebih masing-masing saya sediakan waktu 2 jam. Kalau masih kurang juga nanti kita atur lagi Pak pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya bagaimana untuk masalah tata tertib, atau bisa disepakati kan? Pak Novian gimana? Bisa ya? Ya, oke. Pak Rudi juga sepakat. Gitu. Baik, nanti dalam diskusi ini saya juga akan mencatat Pak dan merekod semua hasil diskusi kita. Dan apabila nanti sudah berhasil, sudah selesai, jangan khawatir, tidak ada dokumen yang tertinggal Pak ya. Jadi semuanya akan saya hapus karena ini adalah bagian dari kerahasiaan yang harus dijaga oleh saya sebagai mediator. Ya, bisa diikuti Pak ya, bisa terima Pak ya. Baik. Nah, alangkah baiknya sekarang saya persilakan dari pemohon dulu ya Pak ya, Pak Novian, untuk menceritakan apa sih sebenarnya masalah yang dirasakan atau yang dikeluhkan gitu ya, untuk bisa diketahui juga secara pasti oleh pihak termohon atau Pak Rudi di sini. Silakan Pak Novian. Oke, selamat sore, saya Novian. Saya ini Ya. bekerja di perusahaan tempatnya Pak Budi. Ya. Nah, perusahaan tersebut perusahaan pertambangan. Saya 17 tahun Pak saya bekerja. Sekarang ini saat yang sangat sulit mendapatkan. Saya Ya. punya keluarga. Tiba-tiba saya di PHK Pak, tanpa alasan yang jelas. Ya. Padahal tidak sedikit hal yang sudah saya buat untuk perusahaan itu, banyak. Tapi kenapa saya diputuskan secara sepihak seperti ini? Saya betul-betul sangat kecewa dengan apapun yang diatur oleh perusahaan. Saya merasa dirugikan saja Pak. Jangan mentang-mentang saya orang kecil Pak, saya begini. Orang kecil pun bisa berbuat sesuatu Pak. Ingat, ini negara kita Pak, negara Indonesia, negara hukum. Saya kalau begini caranya kepengen sekali saya nanya ke hukum. Makanya saya tuh udah benar-benar sebenarnya cewanya minta ampun Pak. Seperti itulah kira-kira. Saya tidak terima, intinya dicat tidak jelas seperti itu. Nah, itu yang saya poin. Jadi maaf ya Pak, saya ulangi lagi untuk memperjelas ya, bahwa tadi Pak Novian mengatakan sudah bekerja 17 tahun, penuh dedikasi ya. Ya. Saya simpulkan juga mungkin berprestasi juga pasti kan selama 17 tahun ya Pak. Nah kemudian di PHK tanpa alasan yang jelas. Ya, betul. Begitu ya, Betul. tanpa ada reason yang jelas gitu ya, Betul. tiba-tiba langsung di PHK. Oke, itu yang membuat Bapak kecewa banget Betul. hari ini. Oke. Sudah ada keinginan untuk membuka juga? Pak? Oh pasti, Ada karena ya?
Saya lupa mengucapkan tadi bahwa ada selingan saya kabar dengar dibilang saya menjual merugikan perusahaan, membocorkan rahasia. Saya tidak terima itu, Pak. Oke. Apa yang saya tidak jelas? Baik. Seperti apa harusnya dijelaskan kepada saya. Itu poinnya. Saya tidak terima tadi. Oke, jadi itu ya yang Ya. membuat Bapak semakin kecewa ya Betul. pada perusahaan ya, pada pendirian perusahaan. Ya. Oke, makasih. Itu aja Pak. Ya. Cukup. Oke. Baik, Pak Rudi tadi sudah mendengar ya sebagian dari keluhan yang disampaikan Pak Novian. Kira-kira bagaimana Pak? Ya. Dari pihak perusahaan ya. Terima kasih Pak Philip. Perkenalkan ya, saya Rudi, perwakilan dari perusahaan PT Makmur Jaya Engineer yang bergerak di bidang pertambangan. Ya betul seperti yang disampaikan Pak Noviansa. Beliau sudah bekerja 17 tahun di tempat kami dan memang berprestasi di ini. Hanya ada satu hal yang fatal, yaitu membocorkan rahasia perusahaan. Harusnya dijelaskan Pak dengan Pak, bahwa seperti itu. Maaf Pak Novian, maaf ya, biar diselesaikan dulu oleh Pak Rudi. Silakan. Jadi ada produk rahasia produk kita dalam pertambangan itu ada istilah dalam produk khusus ya, itu ada dugaan. Iya. Kebetulan kami ada partner di perusahaan lain mendapat informasi bahwa rumus formula ini bocor ke sana. Setelah kami teliti dan kami coba diskusikan internal, Iya. ternyata Pak Noviansa sumbernya. Nah, itulah yang menyebabkan kami mengambil keputusan itu. Jadi itu adalah kesalahan yang fatal dan berat. Tadinya sih kami coba mempertimbangkan untuk tidak melakukan PHK terhadap beliau. Iya. Tapi terlihat dari kalau kita lihat atau sanksi perusahaan yang ada di aturan PKB itu jelas sekali bahwa membocorkan formula produk itu sangat-sangat berat hukumannya, itu PHK. Nah, mengacu kepada itu, akhirnya kami putuskan untuk mem-PHK saudara Noviansa ini, meskipun berat untuk kami. Jadi Bapak tadi mengatakan bahwa kesalahan terbesarnya Pak Novian ini adalah membocorkan ya Pak, membocorkan rahasia perusahaannya, resep atau informasi rahasia gitu ya produknya. Oke, apakah itu juga sudah disampaikan Pak kepada Pak Novian? Nah ini Kesempatan saya sudah meminta manajer produksi langsung untuk menyampaikan ini. Ya. Nah, mungkin nanti silakan akan kita konfrontir lagi, gitu kan? Harusnya sih sudah menurut informasi dari manajer produksi kami. Tidak ada informasi ke saya sama sekali. Tahu Pak, maaf. Saya ngerti Bapak kecewa sekali, marah, tapi biar diselesaikan penjelasannya baik. Tapi saya yakin Pak Noviansa memahami lah. Mungkin di sini tidak ada pengakuan secara langsung, tapi kami berharap ada jiwa besar dari Pak Noviansa untuk melakukan ini. Karena buktinya sudah jelas sekali gitu. Kita sudah melakukan, manajer produksi kami sudah melakukan tracing ke pihak kompetitor. Jadi apapun yang Pak Novi sangkal di sini ya boleh sekali sangkal di sini, tapi harapannya kan kita tidak berlanjut jauh ke kepolisian dan sebagainya. Karena kita kan melihat Pak Noviansa ini cukup berdedikasi di perusahaan kami. Jadi ujungnya jangan sampai ke hal-hal yang lebih parah lagi yang nanti akan justru mempersulit kita berdua gitu, dua pihak kita. Jadi PHK itu menurut kami adalah jalan yang terbaik tanpa harus kita laporkan, dan juga kami memberikan kompensasi cukup bagus. Begitu. Oke, gimana maksudnya? Jadi kita juga sepakat manajemen itu memberikan kompensasi yang cukup besar, hampir 5 miliar ya. Saya kira cukup besar ya saat posisi sulit seperti ini perusahaan mau menganggarkan sebesar itu. Jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan Pak Noviansa juga untuk mempertimbangkan ketika melanjutkan laporan lebih lanjut. Baik Pak Rudi, saya hentikan sampai situ dulu Pak ya. Saya mau konfirmasi ke Pak Noviansa, betul kan? Apa dari pihak perusahaan memang sudah pernah menyampaikan informasi semacam ini tadi, termasuk kompensasi ya Pak yang akan ditawarkan tadi? Jadi kalau saya tidak ada pemberitahuan seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi menurut manajer produksi, tidak ada menyampaikan apa-apa dengan saya. Tapi di sini saya saya mengakui satu hal, ada sedikit kekhilafan saya pada saat waktu itu meeting kalau tidak salah Pak Rudi, kita meeting dengan perusahaan kompetitor ya, dia melihat sampel produk yang seharusnya tidak saya tampilkan, karena waktu itu terdesak oleh dia mau lihat sampel, padahal itu sampel yang sedang kita andalkan Pak. Jadi saya akui memang di situ kecerobohan saya.
Tapi harusnya perusahaan melihat dong Pak, apa yang sudah saya lakukan selama ini, berapa lama saya bekerja, kan bisa dibicarakan baik-baik. Saya sudah mengakui kesalahan saya sudah ngomong juga sama manajer produksi kesalahan saya tersebut. Dia tidak mengatakan apa-apa, bahkan tiba-tiba saya dipanggil ke ruangan Pak Rudi. Saya diberikan. Oke, sekarang kita bicara kompensasi. Saya masalahnya bukan kompensasi itu Pak, ini saya punya istri dan punya anak-anak Pak. Dan saya mau ngapain di rumah juga, hidup saya udah di perusahaan ini banget Pak. Saya betul-betul masih pengen bekerja di sini. Apa nggak ada kebijakan lain Pak yang bisa ditempuh untuk saya bisa bekerja di sini? Saya kalau begini masih tetap Pak, jadi pasti berpikir saya pengen juga Pak. Saya bisa terima kompensasi tersebut. Jadi meskipun tadi sudah jelas dari pihak perusahaan menjelaskan ya, bahwa menyampaikan bahwa alasan pemecatan atau PHK, kemudian ada tawaran kompensasi dan keinginan juga untuk supaya tidak diteruskan ke jenjang lebih tinggi ya Pak ya. Nah, tapi dalam hal ini kira-kira mungkin dari Pak Rudi tanggapannya terhadap apa ya keberatan dari Pak Noviansa dengan status PHK itu gimana tuh Pak? Ya, saya paham apa yang menjadi keberatan dari Pak Noviansa. Nah, jadi kami pertimbangkan mungkin nanti PHK itu istilahnya kita ganti saja. Jadi kalau kalau istilahnya mengundurkan diri itu sudah sanksi yang sudah tertulis ya Pak. Kami mohon maaf itu sudah tidak bisa. Hanya mungkin istilah PHK ini kita akan anulir lah. Mungkin ini resign. Jadi tidak perlu lagi ada proses ke Disnaker Pak. Jadi cukup seolah-olah Bapak nanti kita akan kasih surat keterangan baik dan lain sebagainya dari perusahaan. Jadi bukan PHK. Jadi ini harapannya nanti Pak Noviansa bisa lagi melamar di tempat kerja lain dengan catatan yang baik, bukan dengan PHK dengan catatan buruk. Jadi itu yang bisa kami berikan solusinya dari kami ya dari pihak perusahaan. Jadi yang pertama kami tetap kalau untuk mempekerjakan kembali ya. Karena sebenarnya sudah berat karena sanksi yang ada di PKB sudah sangat jelas. Ya. Tapi untuk istilah pemecatan atau PHK ini akan kami ganti dengan resign, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik. Oke, sampai di situ tawaran dari pihak perusahaan gimana? Pak Novian, apakah bisa diterima? Ya, kalau saya berpikir lagi dengan kesalahan yang saya bikin, ya kemungkinan saya akan coba mencari pekerjaan tempat lain. Tapi tentunya tidak itu saja Pak. Saya juga butuh modal untuk kedepannya juga kan. Jadi ditawarkan kembali kepada saya kompensasi tersebut, ya dengan nama baik saya dipulihkan, saya bisa bekerja dengan baik. Ya kalau itu saya akan ya seperti apa lagi ya saya berengotot ya Pak Philip ya, karena memang saya juga akui ada kesalahan saya juga di situ. Jadi oke lah kalau memang nilainya segitu dan saya seperti yang tadi dijanjikan bahwa ini tidak sampai di Disnaker, saya masih bisa bekerja di tempat yang lain gitu kan, bukan diberhentikan tidak hormat. Ya saya akan mengikuti. Berarti bisa diterima ya usulan tadi. Ya. Tadi juga ada pembicaraan tentang kompensasi dari pihak perusahaan bagaimana Pak? Apakah setuju? Seperti tadi saya sampaikan, 5 miliar. 5 miliar ya? Oke, Pak Novian sudah? Tidak kurang Pak Rudi ya? Tidak. Oke, tidak Saya kurang. 5. Oke, baik. Jadi sepakati dari yang tawarkan, kemudian pihak perusahaan juga menerima ya apa yang diusulkan tadi, maksudnya sudah sepakat ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Rudi, Pak Novian untuk waktu dan juga ini ya kesepakatan yang sudah dihasilkan bersama. Mudah-mudahan ini bisa berdampak baik buat perusahaan dan juga buat Pak Novian ke depan. Dan dengan ini saya nyatakan bahwa pertemuan mediasi kita sudah berakhir dan tidak perlu dilanjutkan kembali Pak ya. Tidak perlu ada waktu menyusul ya untuk mediasi berikutnya. Baik, begitu kita mengakhiri ya. Untuk itikat baiknya silakan bisa saling berjabat tangan kedua belah pihak. Oke, terima kasih. Sukses ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ya.